Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Bawang Gaib di mana saja berada. Ya, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semuanya semoga diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman, penggemar-penggemar khusus yang berada di daerah, semoga semuanya ya jangan dilupakan dukung terus konten Bawang Gaib dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, di konten kali ini tim Bawang Gaib mau mengungkap ya, rahasia ya dari seorang bidadari yang ada di Kayangan. Ya, nanti kita bongkar bagaimanakah cara kehidupan yang ada di Kayangan. Apakah sama dengan di bumi atau tidak, dan lain sebagainya, termasuk rahasia-rahasia yang lain. Ya, untuk itu sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, seperti biasa menginformasikan bahwa tim Bawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik medis maupun non medis. Juga pembersihan diri, pembersihan kantor atau tempat usaha. Ya, juga yang bagi kena guna-guna, sihir atau santet, Anda bisa menghubungi tim Bawang Gaib. Juga yang berada di luar sana, tim Bawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Sedikit informasi, semoga bermanfaat untuk sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Monggo kita persilakan ini Pak Ustadz ini. Ya. Sehat ini Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga diberikan selalu kesehatan ya, amin, dan umur panjang yang barokah. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama tak dibersihkan tubuh, bersihkan. Menon fasik yang ada dengan izin ya Allah. Allah. Ya Allah, dengan izin ya. Sama tak terbentang itu pun keluar sama benteng Allah berbenteng berlapis-lapis, tidak bisa ditembus, hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Allah ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menghadirkan sosok bidadari yang ada di Kayangan yang tadi sudah hadir. Dengan izin beliau, kami persilakan hadir. Allah, ayo masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil lagi. Oh, ini benar, ini dengan siapa tadi? Betul tadi, dan masih nunggu. Oh, masih nunggu. Alhamdulillah. Ini dengan siapa tadi? Siti siapa? Siti Badriah. Siti Badriah. Ini benar, ini Siti Badriah ini. Tuh. Benar ya? Apabila berbohong ya Allah ya, dengan izin beliau, apabila berbohong atau menipu tidak jujur, saya minta keluarkan sekarang juga Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya ini? Kabarnya dari yang baik semua. Alhamdulillah. Nih saya minta dijelaskan ini tadi yang baru saya tanyakan ya, bagaimana keadaan di Kayangan, apakah ada perbedaan dengan kehidupan yang ada di bumi? Tolong dijelaskan lagi. Apakah berbeda
ataukah sama atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Kehidupannya kurang lebihnya ada kesamaan. Ada kesamaan ya. Tapi yang tadi itu Hmm. tempat itu sana lebih bersih. Di Kayangan tempat lebih bersih, Ya, lebih indah gitu ya. lebih indah, karena Hmm. tidak tercemari. Kalau di sana itu beda sama yang di sini. Semakin lama kalau di bumi kelihatannya semakin ya bertambah Kotor gitu ya. kontaminasi. Kontaminasi semakin bertambah gitu ya. Itu menurut Anda itu kekotoran yang ada di bumi itu dengan faktor pencemaran secara logika, secara mungkin dari kotoran-kotoran dari bumi sendiri, ataukah kotoran-kotoran dari pencemaran dari manusia-manusia? Iya, karena di bumi rata-rata ambisinya kan terlalu tinggi sehingga merusak bagian alam itu sendiri. Ya, sudah mungkin seperti itu perjalanannya gitu. Jadi kotornya itu dari persifatan manusia itu ya. Ya karena kan tadinya membangun satu nambah terus makin banyak, akhirnya kan pengelolaannya mungkin kurang tertata. Di sana ya bersih. Terus kehidupan di sana dengan di sini apa ada beda berkaitan dengan bekerja? Apakah di sana itu ada orang yang bekerja, apa mungkin bidadari itu kehidupan di sana itu bekerja atau tidak? Karena di bumi ini manusia itu bekerja gitu ya. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang di kantor. Intinya berusaha untuk menghasilkan gitu, menghasilkan penghasilan atau boleh dibilang derajat atau uang bagaimana. Kalau di sana bagaimana? Ya, kehidupannya seperti kurang lebihnya ada kesamaan, cuma banyak juga perbedaannya. Gitu. Kalau di sana kan ada bidadari, terus ada juga ratunya juga ada. Ya bangsa rakyatnya juga ada. Ya kepemimpinan tuh sama gitu, kayak ada kasta sebagai ratu, terus abdi dalam, ada rakyatnya juga sama. Gitu ya. Kalau di sini di bumi mungkin di daerah ini khususnya itu mungkin ada pemerintahan gitu ya. Ada pemimpinnya gitu kan, ada wakilnya, nanti ada ya seperti itulah. Mungkin hampir sama ya, kesamaan di sana dan di sini ya, hampir sama. Akan tetapi ya juga ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Ini berkaitan ini kalau sudah dijelaskan tentang kehidupan di sana itu memang juga ya bekerja gitu ya. Punya bersuami, keluarga ya sama. Oh, punya keluarga, punya suami gitu lah. Kalau Anda sendiri sudah punya belum? Belum. Oh, belum. Nah, itu usianya sudah berapa usianya? Saya 30. Loh, kok 30 belum ya? 30 itu di era manusia atau di era apa itu? 30 maksudnya 30. Kalau di sana itu kan perkembangan umurnya kan rata-rata panjang-panjang. Mudanya itu awet. Oh, di situ. Kalau di bumi kan semakin berangsur-angsurnya tambah usia itu cepat berubahnya. Oh, cepat berubahnya gitu kalau ya. di sana ya, panjang gitu ya. Lama gitu. Nah, ini kenapa kok Anda belum nikah? Apa mungkin belum dapat jodoh atau bagaimana? Ini apa mungkin Anda memilih-milih atau bagaimana? Ya, karena dibilang ya mencari yang lebih gitu, lebih dari sisi terutama spiritualnya. Begitu ya. Jadi Anda itu memilih itu sebenarnya orang yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Misalkan dari bangsa manusia kan, itu orang yang bagaimana yang Anda pilih itu? Apakah orang yang punya derajat atau bagaimana? Tolong dijelaskan.
Tahu saya kalau di sana itu ketika para abdi dalam itu mereka rata-rata punya wawasan keilmuan juga yang lumayan cukup tinggi, sehingga ketika orang-orang di bumi ada yang melakukan lelaku atau tapa itu tapa berata itu kami itu ada juga yang ditugaskan untuk turun. Misalkan di bumi ada seseorang telah lelaku, akhirnya kan tahu di sana itu bisa terdeteksi. Akhirnya terkadang kami diturunkan untuk menggoda. Seperti itu. Terus agar apa itu kalau Anda turun biasanya untuk menggoda? Agar apa gimana? Agar itu menjalankan lelaku atau tapa beratanya itu berhenti. Sejauh mana kekuatannya seperti itu. Sejauh mana spiritualnya gitu ya. Oh, begitu. Karena kalau ketika ada yang lelaku seperti itu, ke sana itu ada itunya apa pancarannya, kalau istilah manusia pancarannya itu sampai ke sana. Nah, kami kan ditugaskan kalau bisa mencari suami itu yang punya kualitas, yang punya kelebihan seperti itu, maka diturunkan. Yang punya pancaran tadi ya. Oh, begitu. Tapi terkadang juga ya bangsa kami juga ada yang malah ikut terbawa juga, malah jadi istilahnya suami istri terhadap suami istri maksudnya di bumi atau di kayangan gitu. Ya, ketika turun ke bumi akhirnya malah tertarik sama yang lagi menjalankan lelaku itu. Yang menjalankan lelaku tapa berata itu akhirnya kadang-kadang ada yang sehingga sampai menjadikan suami istri. Ada juga yang seperti itu. Ada juga ya. Ada juga. Ini mendengar ini tentang katanya laki-laki di kayangan itu. Kalau yang sudah sampai ke kayangan gitu ya. Itu apakah benar itu punya suaminya, punya istrinya lebih dari 1-2? Atau berapa? Tolong dijelaskan. Ada sama gitu, ada yang lebih dari 1-2 sama. Seperti itu tergantung, tapi rata-rata ya hampir sama. Berapa? Hanya 1. Pada umumnya 1, tapi ada juga yang lebih dari 1. Ya. Yang lebih dari 1 itu karena kualitas spiritualnya atau memang bidadari yang mengendaki gitu. Kalau bangsa bidadari itu ketika ada orang yang punya apa itu pancaran tertentu itu malah istilahnya berebut ingin menjadi pendampingnya. Oh begitu ya, ingin berebut orang-orang supaya nanti kan keturunannya juga bisa lebih baik. Kalau berebut yang saya maksud itu apakah dia mau atau punya istri, jadi istri yang kedua ketiga gitu sampai begitu ya, mau ya, ada gitu ya. Ada juga. Jadi tidak cukup 1 ya. Kalau Anda sendiri menginginkan 1 saja ataukah mau mungkin Anda di madu atau mungkin Anda diduakan atau ditigakan, mau enggak menurut Anda sendiri? Kalau bagi saya sendiri itu tidak masalah. Oh, tidak masalah ya. Kalau yang penting kan sisi dari kualitasnya itu ada, karena untuk nanti melanjutkan keturunannya itu keturunan yang berkualitas gitu ya. Sekali. Oh, jadi begitu ceritanya. Ya pemirsa, inilah kita ngobrol-ngobrol ya dari istilahnya dari kayangan ya, dari penghuni kayangan ini betul ngobrol-ngobrol ya berkaitan tentang
apa yang ada di kayangan dan apa yang ada di bumi. Dan boleh dibilang tidak jauh berbeda. Ya. Ini kita bongkar lagi ya, masalah kehidupan, masalah perilaku dan lain sebagainya. Ikuti terus ya di konten kali ini, semoga membawa ya ada sedikit manfaat bagi Anda. Ayo dilanjut lagi, kita lanjutkan lagi ini. Tadi ngobrol-ngobrol tentang kualitas tadi ya, kualitas spiritual seorang laki-laki yang dikehendaki oleh para bidadari gitu ya, penghuni kayangan gitu ya. Terus Anda sendiri ini, kenapa? Apakah Anda belum menemukan atau bagaimana menurut Anda? Ataukah memang belum cukup umur atau bagaimana? Umurnya sudah. Sudah ya. Terus saya masih, kadang masih ada seneng itu, masih main-main, masih seneng bercengkrama sama teman-teman. Jadi ada banyak teman gitu ya. Kalau yang di abdi dalam itu kan lebih cantik, yang lebih dari yang rakyat biasa itu biasanya seperti itu. Yang mendampingi ratu. Oh gitu, jadi yang lebih cantik gitu ya. Lebih. Kalau Anda sendiri rakyat biasa gitu atau bagaimana? Tapi walaupun sebagai rakyat biasa, kalau dibanding sama yang di bumi tetap jauh. Tetap cantik ya, namanya bidadari gitu ya. Oh gitu, jadi ada yang sebagai pendamping itu penguasa di sana, berarti lebih cantik gitu ya. Lebih cantik. Lebih cantik dari yang masyarakat biasa gitu ya, khususnya yang ada di sana gitu ya. Tetapi itu tadi dikatakan walau rakyat biasa itu kalau dibanding di bumi itu kan tetap jauh kecantikannya, namanya juga kan bidadari. Ya. Tadi belum dijawab Anda, kadang masih suka main-main gitu ya. Masih senang main-main. Kalau ketertarikan terhadap itu ya pasti, cuman kadang masih senang main-main, sedang bercengkrama. Nanti gitu kan ya? Kalau setelah punya pendamping ya fokus melayani. Gitu ya, melayani. Anda sendiri pernah enggak ditugaskan ke bumi? Saya pernah dulu, pas dulu zaman-zamannya di bumi ini kerajaan-kerajaan kan banyak yang tapa berata. Begitu ya, waktu dulu berarti ya, lama ya. Udah lama sekali itu kalau Anda pernah turun ke bumi. Tapi itu apa? Itu kan zaman dulu. Bukan zaman dulu. Karena umur kami di sana rata-rata itu panjang-panjang. Ya tahu lah. Tahu ya. Oh begitu. Terus apalagi yang perlu dibagikan ini untuk pengalaman Anda sendiri di bumi? Terus waktu itu kamu berhasil apa tidak, itu tolong dijelaskan itu. Ternyata itu yang tugas Anda itu kuat. Akhirnya ya saya kembali lagi ke atas. Oh. Itu hanya Anda sendiri atau pernah mungkin teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda itu yang pernah? Banyak yang sudah ditugaskan, terutama di zaman dulu. Zaman sekarang juga tetap sama. Kalau ada pancaran sampai ke sana kan ketahuan. Ya sama, tetap ada yang ditugaskan untuk turun sama. Oh sama ya. Kan diperintah sama ratu untuk kalau bisa mendapatkan sampai jadi suami. Begitu. Kalau bisa gitu ya. Bisa. Kalau yang tidak bisa rata-rata sampai kemana itu? Orang yang Anda udah tidak bisa, maksudnya dia kokoh begitu. Akhirnya pancarannya sampai kemana dan Anda tidak bisa mendapatkan, itu bagaimana ceritanya? Karena ketika pancarannya semakin kuat, semakin tinggi ya jatah yang di sana. Jatah yang di atas gitu ya. Sesuai
pancarannya, sesuai pancarannya dan gitu itu ya. kami tidak bisa ikut campur karena itu sudah bagian yang di sana. Gitu ya. Jadi kalau waktu itu Anda cuma sekali ya pernah diturunkan ke bumi ya. Dulu. Dan Anda ditugaskan sekali, termasuk kurang berhasil gitu ya. Oh begitu. Ya, terima kasih Anda sudah mau bercerita gitu kan, ngobrol-ngobrol. Tadi Anda yang dikasih tugas dipersilakan turun gitu ya. Ya mungkin Anda terganggu enggak? Tidak, terima hanya kasih. main-main. Oh, main-main. Sudah sampai sini sambil ngobrol, ini mungkin ada ya makanan kecil yang mungkin kesukaan Anda, dengan izin beliau ya Allah hadirkan. Allah. Silakan dimakan yang enak, semakin enak. Makanan yang enak untuk Anda. Kau tahu kesukaan saya gitu ya? Ya tahu lah. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Dinikmati aja. Agak beda ternyata. Gimana? Agak beda. Agak beda. Beda apanya? Yang menjadikan beda apa? Rasanya atau bagaimana yang menjadi beda? Apa? Kayak lebih seger. Oh, lebih enak gitu ya. Alhamdulillah. Ya inilah rezeki Anda. Saya sendiri juga tidak tahu itu Allah. Ya sebagai ini perkenalan, mungkin Anda suatu saat turun ke bumi, silakan mampir gitu kan. Kalau dulu itu yang saya datangi, pancarannya tidak seperti di sini. Bagaimana? Pancarannya kayak apa yang membedakan? Kalau di sini bagaimana, yang dulu bagaimana? Tolong dijelaskan dengan jujur Allah. Ini lebih menyejukkan ternyata. Yang di sini lebih menenangkan, lebih menyejukkan, nyaman gitu ya. Kalau yang dulu bagaimana? Ya sama, cuman ada panas-panas itu, ada panas-panasnya, kurang beda sekali. Oh beda, cahayanya beda ya. Ya kita sendiri juga tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu hanya ada yang ngatur semuanya kan. Kita juga manusia biasa, tidak bisa apa-apa begitu. Ya ini ngobrol-ngobrol kali ini, ada enggak yang mau disampaikan untuk pesan-pesan untuk saudara-saudara kita atau mungkin makhluk yang ada di bumi? Monggo kalau mau disampaikan untuk pesan-pesannya agar bagaimana, tolong dijelaskan. Itu kalau bangsa kami di sana, bidadari itu rata-rata itu lebih mementingkan kualitas yang di dalam, itu memperbaiki yang di dalam, karena untuk urusan luar kan emang sudah semua tercukupi, semua sudah bagus. Ketika di sana itu kebanyakan kami itu lebih mempelajari, lebih fokus kepada memperbaiki, membenahi yang di dalam. Beda kalau saya lihat di bumi itu berlomba-lomba, malah kebanyakan segi lahiriahnya saja. Apakah itu menjadi pesan-pesan atau apa itu? Apa ada lagi yang pesan-pesan disampaikan, terus begini-begini supaya lebih baik, supaya nanti dapat yang lebih baik, bagaimana? Ya untuk misalkan wanita-wanita atau perempuan-perempuan di bumi ingin tuh seperti kami, bahkan
lebih lagi yang di atas kami itu Iya, ya harus berjuang memperbaiki, dan harus ada perjuangan, harus ada yang dikorbankan, terutama dalam segi mendekatkan diri sama Allah itu, karena derajatnya nanti bisa lebih mungkin dari kami-kami yang di kahyangan, ketika manusia di bumi itu betul-betul menjalankan ibadahnya sesuai aturan, terutama ya kepada suaminya lebih baik, lebih sabar, lebih ridho, mungkin seperti bisa itu lebih ya. dari Ya pemirsa, ini tadi ya boleh dibilang pesan-pesan dari penghuni kayangan ya, khususnya diberikan pada ibu-ibu atau wanita-wanita, harus boleh dibilang berjuang, berusaha agar menjadi lebih baik supaya dapat derajat yang lebih tinggi ya, melebihi yang ada di kayangan. Nah, ini tadi pesannya seperti itu ya. Ya semoga untuk saudara-saudara kita ya sama muslim ya, silakan ya Anda memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran dengan cara ya semampunya, harus sungguh-sungguh ya. Kesungguhan adalah itulah salah satu kunci ya keberhasilan, karena Anda betul-betul berusaha untuk meningkatkan diri, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita terima kasih Anda sudah hadir di Siti Jubaida tadi. Siti apa? Badriah. Siti Badriah. Ini kita terima kasih. Kita ini di sini ya, kamu mungkin tahu kalau ada waktu, misalkan ada kesempatan ditugaskan, silakan Anda mampir, boleh di sini ya. Malah saya yang terima kasih bisa diundang ke sini. Ternyata di sini nyaman, ya berbeda lah ke tempat. Ternyata baru juga merasakan kok ada kenyamanan di sini gitu. Beda dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dulu kan saya itu kan zaman dulu belum merasakan seperti ini. Ternyata pas ini kedua kalinya beda. Apa mungkin karena apa saya tidak tahu. Begitu ya. Oh begitu. Kenapa Anda tidak tertarik gitu? Katanya Anda tadi dengan orang-orang yang spiritual, orang-orang yang Saya pasti yang namanya cuma saya tahu diri, terutama yang di depan saya levelnya tuh sudah di sana. Di mana dijelaskan? Di atas saya. Jadi cuman ada ketertarikan, kepingin, tapi sadar ternyata sadar diri gitu ya. Tidak apa-apa ya. Nanti kita terbuka, nanti suatu saat ada kesempatan untuk diturunkan ke bumi, silakan tengok-tengok atau mampir gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Sekali lagi apa mungkin saya kurang sopan untuk menghadirkan Anda. Saya pribadi saya mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Ya. Bisa mampir kedua kalinya ke sini. Alhamdulillah, semua sudah menjadi kodratnya yang kuasa, yang sebesarnya kamu belum tahu akhirnya tahu juga gitu ya. Ya monggo kami persilakan kembali bertugas di sana gitu ya. Apa mungkin ada pesan lagi nih untuk saya, ini menjadi penasaran aja ini sama Siti Badriah. Namanya perempuan malu-malu. Cuman saya kok merasa ini bukan istilahnya, kalau zaman manusia sekarang bukan level katanya. Jangan begitulah. Saya juga belajar, tidak bisa apa-apa, hanya belajar.
menjadi suatu kebanggaan tersendiri ketika bertemu seseorang yang mungkin seperti ini. Jadi motivasi ternyata kualitas seseorang itu ada lagi yang lebih. Gitu. Di atas langit ada langit gitu ya. Ya gitu aja, monggo kami persilakan kembali bertugas kembali. Apa masih senang di sini? Saya lah sana ya main-main, nanti main lagi, berharap suatu saat juga Oke. ada seseorang. Ya monggo ini kami persilakan untuk kembali. Monggo pamitan Badriah. Siti Badriah gitu ya. Sudah tak ingat ini namanya, sudah tak tulis ini. Terima kasih. Saya senang ketika nama saya ada Siti yang mengetahui. Ya, terima kasih. Mohon undur diri. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Kurang sopan dan lain-lainnya. Mohon maaf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kembali ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Selamat. Sehat kembali, normal kembali ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya pemirsa, sedulur semuanya, di konten kali ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Semoga ini menjadi pembelajaran dan motivasi untuk sedulur-sedulur semuanya agar selalu berbuat lebih baik dan baik, semoga mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Untuk itu kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.